Oke, kita mulai di tahun 1954. Coba bayangkan sejenak. Anda ini seorang pria, usia 52 tahun, namanya Ray Kroc. Pekerjaan Anda? Jualan mesin pengaduk milkshake. Karirnya? Ya, cukuplah buat hidup, tapi jelas bukan sesuatu yang spektakuler. Terus suatu hari, Anda dapat telepon. Ada pesanan 8 mesin multimixer sekaligus. 8 mesin? Itu aneh banget. Aneh banget kan? Biasanya restoran paling top aja cuma butuh 1. Dan pesanan ini datangnya dari kedai hamburger kecil di San Bernardino, California. 8 mesin itu artinya mereka bisa bikin 40 milkshake dalam waktu bersamaan. Untuk sebuah kedai kecil itu, ya, nggak masuk akal. Tepat. Kroc sendiri mikir, ini pasti ada yang salah. Atau orang ini bohong. Saking penasarannya, dia langsung terbang dari Chicago ke California. Cuma mau lihat sendiri ada apa di sana. Dan apa yang dia lihat di kedai milik McDonald bersaudara itu, benar-benar mengubah hidupnya. Ini momen pencerahannya ya. Betul. Kroc menggambarkannya kayak momen Isaac Newton, tapi bukannya kejatuhan apel, dia bilang kepalanya serasa kejatuhan kentang Idaho gitu. Jadi, ini pertanyaan besar kita hari ini. Apa sih yang dilihat oleh penjual mesin milkshake paruh baya ini yang nggak dilihat ribuan orang lain? Apa yang bikin dia melihat sebuah kerajaan global di sebuah kedai hamburger sederhana? Nah, ini yang menarik dari sumber-sumber yang kita bedah. Kisah Kroc ini bukan cerita soal jenius yang datang tiba-tiba. Ini cerita tentang apa yang kita sebut magang panjang. Dari semua materi ini, kita bakal lihat gimana serangkaian pekerjaan yang kelihatannya acak, kegagalan, pengalaman selama 30 tahun lebih, ternyata adalah persiapan yang sempurna untuk momen itu. Oke. Jadi, misi kita di sini adalah memahami gimana kesuksesan yang datang telat itu seringnya bukan kebetulan, tapi hasil dari proses yang panjang, berliku, dan kelihatannya nggak efisien. Dan kita akan pakai satu konsep kunci buat memahaminya. Ray Kroc sebagai seorang seniman eksperimental di dunia bisnis. Oke, seniman eksperimental, saya suka istilah itu. Mari kita bongkar magang panjangnya. Sebelum jadi Mr. McDonald's, siapa sih Ray Kroc ini? Kalau dilihat dari CV-nya, hidupnya kelihatan agak berantakan ya? Sangat berantakan kalau pakai standar sekarang. Dia putus sekolah di usia 15 tahun. 15 tahun? Iya, buat jadi sopir ambulans di Perang Dunia Pertama. Satu angkatan sama Walt Disney walau mereka nggak akrab-akrab amat. Setelah perang dia ganti-ganti pekerjaan yang nggak ada hubungannya satu sama lain. Malam hari dia jadi pianis jazz di bar dan radio. Siang harinya dia jualan macem-macem barang. Gelas kertas, properti, apa aja. Tunggu. Sopir ambulan, pianis jazz, salesman gelas kertas, ini sama sekali bukan jalur karir yang lurus menuju CEO perusahaan global kan? Jadi, dia ini sebenarnya nggak punya rencana yang jelas gitu. Kayak cuma ikut arus aja. Tepat. Sumber kita menggambarkannya sebagai orang yang tahu dia mau sukses, tapi nggak tahu persis sukses dalam bentuk apa. Dia nggak punya rencana 5 atau 10 tahunan. Dia lebih fokus mengembangkan bakatnya saat itu. Jadi salesman yang hebat, jadi musisi yang bisa diandalkan, matanya selalu terbuka buat peluang berikutnya, apapun itu. Dia nggak merencanakan karir, tapi lebih kayak mengumpulkan pengalaman ya. Betul? Dan kayaknya dia juga mengumpulkan kegagalan. Ada satu periode besar di Florida yang hampir menghancurkannya kan? Betul. Pertengahan tahun 1920-an dia ikut booming real estate di Florida. Awalnya semua indah, uangnya gampang banget. Tapi ya, namanya juga gelombung, pasar itu pecah total. Dan dia kehilangan semuanya. Semuanya. Sumber kita cerita, dia harus balik ke Chicago di tengah musim dingin yang brutal, bahkan nggak punya mantel buat dipakai. Bener-bener bangkrut. Wow, bisa dibayangkan nggak sih pulang ke rumah dalam kondisi kayak gitu? Buat kebanyakan orang, itu mungkin akhir dari segalanya. Kegagalan total. Tapi buat Kroc, itu cuma jadi satu data point lagi dalam riset panjangnya. Menarik. Persis, mentalitasnya di sini beda. Buat bertahan hidup, dia balik lagi main piano di bar. Sambil main, dia merhatiin gimana bar itu beroperasi. Dia lihat mereka punya menu minuman dengan harga tetap, layanan makanan yang sederhana tapi sangat efisien. Di memoarnya dia bilang pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam. Jadi bahkan di titik terendahnya pun, otaknya tanpa sadar terus menganalisis model bisnis. Tepat, kegagalan di Florida ngasih pelajaran soal resiko.
Dan kerja di bar ngasih dia data pertama soal efisiensi di industri makanan dan minuman. Oke, jadi setelah gagal, dia balik jadi salesman. Kali ini jualan gelas kertas. Lalu datanglah peluang besar berikutnya yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Mesin pengaduk milkshake itu. Iya, multi-mixer. Sebuah mesin dengan 5 spindle, jadi bisa bikin 5 milkshake sekaligus. Kroc melihat potensinya yang luar biasa. Dia begitu yakin sampai dia ambil resiko terbesar dalam hidupnya sampai saat itu. Dia pertaruhkan segalanya buat dapat hak distribusi eksklusif mesin itu. Saya baca di salah satu sumber, istrinya Ethel marah besar dengan keputusan itu. Bisa dimaklumi juga sih. Oh jelas, suaminya mau ninggalin pekerjaan tetap demi jualan mesin aneh yang belum tentu laku. Itu jadi sumber ketegangan besar di pernikahan mereka. Ethel mau stabilitas, sementara Ray selalu ngejar the next big thing, ya? Benar. Dan untuk beli hak distribusi itu, Kroc harus gadaikan rumah mereka. Bisa Anda bayangkan betapa tegangnya suasana di rumah keluarga Kroc waktu itu? Tapi resiko itulah yang memulai fase paling intens dari magang panjangnya, kan? Tepat sekali. Disinilah kuliah S3-nya dimulai. Pekerjaan jualan multimixer ini membawanya masuk ke ribuan dapur restoran, kedai soda, bar di seluruh Amerika. Selama lebih dari 15 tahun, dia nggak cuma jualan mesin, dia mengamati. Iya, mengamati ya. Dia lihat langsung tata letak dapur, alur kerja staf, cara mereka nangani pesanan, menu apa yang laku, dan yang paling penting, apa yang bikin sebuah tempat itu efisien dan ramai, dan apa yang bikin gagal dan sepi. Jadi dia tanpa sengaja jadi semacam konsultan bisnis makanan tapi nggak dibayar. Dia ngumpulin database mental raksasa tentang praktik terbaik dan terburuk di industri restoran. Persis. Ada kutipan menarik dari Kroc sendiri. Dia bilang, saya bangga pada diri saya sendiri karena bisa membedakan dalam hitungan menit operasi mana yang akan menarik bagi publik dan mana yang akan gagal. Dia sudah mengembangkan intuisi yang tajam yang dibangun bukan dari teori tapi dari pengalaman lapangan puluhan tahun. Semua potongan puzzle yang acak itu semuanya akan menyatu pada hari dia masuk ke McDonald's di San Bernardino. Oke, jadi semua pengalaman yang kelihatannya acak itu ternyata saling nyambung. Ini bukan sekedar keberuntungan. Apakah ada semacam kerangka atau teori yang bisa bantu kita memahami proses magang panjang yang gak disengaja ini? Di sumber kita ada disebut soal 2 tipe kreativitas. Ada. Dan ini kerangka yang sangat membantu. Dari seorang ekonom bernama David Galenson. Dia mempelajari pola karir para seniman. Dan menemukan ada 2 tipe inovator. Tipe pertama itu seniman konseptual. Bayangkan Pablo Picasso. Mereka ini jenius yang punya visi besar dan jelas di kepala mereka sejak awal. Oke. Mereka tahu persis apa yang mau mereka ciptakan, lalu mereka eksekusi. Puncak karya mereka seringkali datang di usia muda. Si jenius dengan momen eureka yang idenya udah matang dari awal. Lalu tipe kedua? Tipe kedua adalah seniman eksperimental. Nah, mereka ini kebalikannya. Mereka nggak mulai dengan visi akhir yang jelas. Proses mereka itu penuh dengan trial and error, penyesuaian kecil, pembelajaran bertahap. Jadi mereka menemukan tujuannya sambil jalan ya? Karir mereka, menurut riset Galenson, cenderung terjadi di paruh kedua kehidupan mereka, seringkali di usia 50-an atau 60-an. Nah, ini dia. Ray Kroc itu banget seniman eksperimental. Dia nggak bangun pagi dengan ide brilian soal McDonald's. Dia itu kayak pematung yang terus-menerus mahat bongkahan batu yang sama selama 30 tahun, sedikit demi sedikit, lewat setiap pekerjaan dan kegagalan, sampai akhirnya bentuk mahakaryanya mulai kelihatan. Tepat sekali. Dia tidak menemukan McDonald's. Dia mengembangkannya lewat eksperimen seumur hidup. Dan ini poin yang sangat krusial sih. Kreativitas Kroc itu bukan kreativitas yang biasanya kita bayangin, kayak melukis atau nulis puisi. Benar. Ada kutipan bagus dari seorang pakar kepemimpinan, Warren Bennis, yang relevan banget di sini. Bennis bilang, ada 2 cara untuk menjadi kreatif. Seseorang bisa menyanyi dan menari, atau seseorang bisa menciptakan sebuah lingkungan di mana para penyanyi dan penari dapat berkembang. Dan Kroc adalah tipe kreatif yang kedua. Dia bukan penyanyinya, tapi dia yang bangun panggung, pasang sound system, dan jual tiketnya ke seluruh dunia. Persis. Dia arsitek sistemnya.
Kreativitasnya terletak pada kemampuannya melihat sebuah proses yang brilian dan mencari cara untuk mereplikasinya dalam skala yang tak terbatas. Oke, ini poin penting yang harus kita luruskan karena banyak orang salah kaprah gara-gara penggambaran populer. Ray Kroc itu bukan penemu McDonald's kan? Sama sekali bukan. Otak di balik operasi jenius di San Bernardino itu dua bersaudara, Richard dan Maurice McDonald, Dick dan Mac. Merekalah seniman konseptualnya. Mereka yang menciptakan sistem layanan cepat atau Speedy Service System. Mereka desain ulang seluruh dapur restoran jadi kayak lini perakitan pabrik. Setiap orang punya satu tugas spesifik. Betul. Hasilnya, burger, kentang goreng, dan shake yang konsisten bisa disajikan cuma dalam 50 detik. Itu sebuah revolusi pada masanya. Jadi mereka itu jenius operasional yang menciptakan balet di dapur yang sempurna itu. Lantas, di mana peran Kroc yang sebenarnya? Kalau sistemnya sudah sehebat itu, kenapa dunia butuh seorang Ray Kroc? Karena McDonald bersaudara nggak punya satu hal penting. Ambisi untuk ekspansi besar-besaran. Mereka udah coba waralaba skala kecil dan merasa itu terlalu merepotkan. Mereka sudah puas ya? Mereka bilang nggak mau berakhir di gedung pencakar langit dengan 4 tukak lambung dan 8 pengacara pajak. Mereka cuma mau hidup tenang. Sementara Kroc, dengan pengalamannya puluhan tahun, melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Dia nggak cuma lihat satu restoran yang sukses. Dia melihat sebuah sistem. Dan berkat magang panjangnya, dia tahu kalau sistem yang brilian itu bisa diduplikasi. Kontribusi Kroc yang tak ternilai adalah skala. Dialah yang punya visi, energi, dan pengetahuan buat bawa sistem itu keluar dari San Bernardino dan meletakkannya di setiap sudut jalan di Amerika, lalu di seluruh dunia. Tanpa dia, McDonald's kemungkinan besar cuma akan jadi legenda lokal. Nah, ini mengingatkan saya sama film The Founder. Di film itu, Kroc digambarkan sangat licik, hampir kayak penjahat yang menipu dan mencuri ide dari McDonald's bersaudara yang polos. Tapi dari sumber-sumber kita, ceritanya kayaknya lebih kompleks dari sekedar hitam putih ya. Jauh lebih kompleks. Tentu, Kroc itu pebisnis yang sangat kompetitif, bahkan bisa dibilang kejam. Cara dia akhirnya mengambil alih perusahaan dari McDonald's bersaudara memang penuh konflik. Tapi menyederhanakannya jadi pencurian ide itu kurang tepat. Ini mirip kisah Facebook yang digambarkan di film The Social Network. Di satu adegan, karakter Mark Zuckerberg bilang, kalau kalian memang penemu Facebook, kalian pasti sudah menemukan Facebook. Maksudnya, ada perbedaan besar antara punya ide dan mampu mengeksekusinya jadi sesuatu yang global. Itulah perbedaan krusialnya. McDonald bersaudara menemukan sistem restoran yang sempurna. Ray Kroc menemukan dan membangun bisnis globalnya. Sejarah alternatif di mana McDonald bersaudara jadi kaya raya tanpa kehadiran Kroc atau seseorang dengan visi dan kegigihan seperti dia, itu hampir nggak mungkin terjadi. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa eksekusi, penskalaan dan pembangunan sistem adalah tindakan kreatif yang sama pentingnya dengan penemuan awal itu sendiri. Dan disinilah semua potongan dari magang panjangnya selama 30 tahun itu jadi sangat berharga. Pengalamannya jualan, negosiasi, melihat ribuan dapur, paham efisiensi, bahkan kegagalannya di real estate, semua itu memberinya seperangkat keahlian yang nggak dimiliki McDonald bersaudara. Mereka master di dapur, dia master dalam membangun kerajaan. Dan keterampilan membangun kerajaan itu seringkali nggak diajarkan di sekolah bisnis. Itu ditempa lewat karir yang berliku, nggak terencana, dan penuh pembelajaran dari kegagalan. Sebuah magang panjang yang mungkin tanpa Anda sadari sedang Anda jalani saat ini. Setiap pekerjaan, setiap proyek, bahkan setiap kesalahan bisa jadi sedang mengasah seperangkat keterampilan unik yang akan jadi sangat penting untuk sebuah peluang yang bahkan belum Anda lihat. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Apa yang sebenarnya dilihat Ray Kroc hari itu di San Bernardino? Dia nggak cuma lihat sebuah restoran hamburger yang efisien. Berkat magang panjangnya selama puluhan tahun di berbagai bidang, dia melihat sebuah mesin, sebuah sistem yang bisa direplikasi tanpa batas. Dia melihat cetak birunya. Benar sekali. Kesuksesannya yang luar biasa di usia 52 tahun bukanlah sebuah keberuntungan mendadak. Itu adalah puncak dari persiapan seumur hidup. Dan ada satu lapisan terakhir yang menarik dari sumber kita. Salah satu pendorong utama Crockett adalah tekadnya untuk nggak berakhir kayak ayahnya yang meninggal tanpa punya uang. Jadi ada dorongan kuat buat keamanan finansial. Tapi di saat yang sama dia digambarkan sebagai orang yang selalu gelisah, selalu mencari sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Dia mencari sebuah proyek besar yang bisa menyerap seluruh energinya. Nah,
Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apa itu? Bagaimana cara Anda menyeimbangkan dua dorongan ini dalam hidup Anda? Di satu sisi, ada kebutuhan praktis untuk mencapai keamanan finansial. Di sisi lain, ada pencarian yang lebih dalam untuk pekerjaan yang benar-benar bermakna dan memuaskan. Dan yang lebih penting, mungkinkah seperti Ray Kroc, magang panjang yang sedang Anda jalani saat ini, dengan semua belokan anehnya, pekerjaan yang tampaknya nggak berhubungan, dan bahkan kegagalannya, sebenarnya sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Sesuatu yang bahkan belum dapat Anda bayangkan.